الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاج الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصوله وفروهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi madin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustaz Haji Aswin, wal Ustaz Jamal, wal Habib Alwi Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim, wa jami'il hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruwina fi sunani Abi Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yusbihu fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyah wa hina tuzhirun yukhrijul hayy minal mayt wa yukhrijul mayt minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Adrak ma fatahu fi yaumihi dzalika wa man qalahunna hina yumsi adraka ma fatahu fi lailatihi. Lam yudha'ifhu Abu Dawud wa qad dha'afahu Al-Bukhari fi Tarikhi Al-Kabir wa fi kitabihi Kitab Ad-Du'afa. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, siapa yang membaca ketika waktu pagi fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tudhiruna yukhrijul hayy minal mayt wa yukhrijul mayt minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Adraka, niscaya dia akan mendapati pahala-pahala yang telah lewat di hari tersebut.
Dan siapa yang membaca di waktu sore, niscaya dia akan mendapati pahala-pahala yang terlewat di malam tersebut. Al-Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya lam yudha'ifhu, tidak mendoifkan hadis tersebut. Wa qad dha'afahu al-Bukhari fi Tarikh al-Kabir. Namun berbeda dengan Imam Bukhari, beliau mendoifkan hadis tersebut di dalam kitab At-Tarikh al-Kabir dan di dalam kitab Al-Du'afa. Al-Imam Bukhari rahimahullah rahmatal abrar di usia 18 tahun beliau menulis kitab At-Tarikh al-Kabir, sebagaimana yang disebut bahwa hadis ini beliau nyatakan hadis yang lemah, termuat di dalam kitab At-Tarikh al-Kabir atau tercantum di dalam kitab At-Tarikh al-Kabir. Jadi kitab At-Tarikh al-Kabir ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di usia 18 tahun. Beliau ulama kelahiran tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Lahir di Bukhara, Uzbekistan. Meninggal dan dimakamkan di Khartan, dekat wilayah Samarkand, masih negara Uzbekistan di zaman kita saat ini. Di usia 18 tahun beliau menulis kitab At-Tarikh al-Kabir, kurang lebih sekitar 12 jilid. Kitab tersebut memuat sekitar 13.000 periwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis kitab itu persis di samping makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau nyatakan, "Sannaftu hadza kitab" atau "Sannaftu hadzal kitaba 'inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil layali al-mukhmirah." Saya menyusun kitab ini di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu malam-malam yang sinar bulan sedang terang-terangnya. Dan hebatnya beliau menulis kitab tersebut kurang lebih sebanyak 3 kali. 3 kali penulisan. Al-Imam Bukhari menyatakan bahwa 13.000 periwayat yang tercantum di dalam kitab beliau At-Tarikh al-Kabir, beliau mampu menjelaskan dan menguraikan biografi hidup mereka satu persatu, dari lahir hingga wafatnya mereka. Dan kitab ini sebagai kitab akademik disebut oleh Dr. Ahmad di dalam kitab beliau Minan Nabi ila Al-Imam Bukhari, kitab yang membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis sejak zaman Nabi hingga masanya Imam Bukhari, dan dianggap sebagai kitab ilmu jarh wa ta'dil wa ilmu rijal, ilmu yang membahas tentang ujian dan kritikan kepada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ilmu yang membahas tentang biografi para periwayat hadis. Itu disebut ilmu jarh wa ta'dil, atau juga disebut ilmu rijalil hadis. Di usia 18 tahun beliau sudah menulis kitab ilmiah pertama di bidang ilmu jarh wa ta'dil. Ini menurut Dr. Ahmad di dalam kitab Minan Nabi ila Al-Imam Al-Bukhari. Selain itu juga beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Awsat, Tarikh Al-Awsat, dan juga kitab Al-Du'afa, yaitu kitab yang mengumpulkan periwayat-periwayat hadis yang dianggap lemah. Beliau muat dalam kitab khusus bernama kitab Al-Du'afa.
Dan hebatnya Al-Imam Bukhari disanjung oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hakim Al-Kabir mengatakan kitab Muhammad bin Ismail fi tarikh lam yusbaq ilaih. Kitab tarikh yang ditulis oleh Imam Bukhari tidak bisa dilewati oleh ulama lain. Artinya kitab tersebut sangat lengkap ya. Kitab tersebut sangat lengkap, memuat para periwayat-periwayat hadis, terutama di dalam uraian dan penjelasan ilmu jarh wa ta'dil. Dan kitab-kitab yang beliau tulis yang terkenal adalah kitab Sahihul Bukhari, yang menjadi kitab induk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianggap kitab hadis yang paling sahih menurut ulama ahli sunnati wal jamaah. Judulnya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Beliau juga memasukkan hadis-hadis dalam kitab Adabul Mufrad. Ada kitab hadis karangan beliau berjudul Adabul Mufrad. Suatu kitab hadis yang dimana hadis-hadis tersebut beliau tidak masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari, karena beliau punya standarisasi hadis yang paling sahih menurut beliau masukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau menurut beliau kurang terlalu sahih, akan beliau masukkan di kitab berjudul Al-Adabul Mufrad. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad juga itu adalah kumpulan-kumpulan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Imam Bukhari menganggap bahwa hadis-hadis tersebut tidak sekuat hadis-hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari. Begitu juga Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, mengambil hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam kitab sahihnya. Begitu juga Imam Muslim, beliau kumpulkan hadis-hadis tersebut, dimuat di dalam kitab berjudul Al-Mustadrak. Nah, ini pengantar terkait kitab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari, At-Tarikh Al-Kabir. Tidak dipungkiri bahwa sekalipun hadis-hadis yang dimuat dan dicantumkan di dalam kitab Sahih Bukhari, kita tidak pungkiri bahwa tidak 100% semuanya sahih. Jadi pemahamannya adalah kitab hadis yang paling banyak memuat hadis sahih. Bukan pemahamannya kitab hadis yang seluruhnya sahih. Yang seluruhnya sahih hanya satu kitab, Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi ada juga beberapa hadis yang diteliti oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Di situ juga beliau menguraikan ada beberapa hadis yang ternyata tidak sahih. Nah, jadi pemahamannya yang benar adalah kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang paling banyak memuat hadis-hadis sahih. Bukan seluruhnya sahih. Dan para ulama pun berbeda pendapat. Walaupun mayoritas mengatakan kitab hadis Sahih Bukhari paling sahih dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi sebagian lainnya menyatakan bahwa yang lebih sahih kitab Sahih Muslim. Ada khilaf. Akan tetapi mayoritas mengatakan Sahihul Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih. Sama halnya dengan masalah penyusunan bab. Di setiap pembahasan ada bab. Bab itu subtema yang akan dibahas. Nah, para ulama minal muhadditsin lebih cenderung memulai bacaan kitab Sahih Muslim, setelah itu Sahih Bukhari. Padahal kalau dari tartib Sahih Bukhari itu lebih sahih menurut jumhur. Tapi ketika seorang ahli hadis mulai mempelajari ilmu hadis dan ingin membaca kutubus sittah,
maka mereka biasanya mendahulukan membaca Sahih Muslim dulu, setelah itu Sahih Bukhari. Apa sebabnya? Karena Sahih Muslim subtemanya itu rapi. Jadi kalau bab tentang sholat, ya hadis-hadisnya tentang sholat. Bab tentang wudu, hadis-hadisnya tentang wudu, tidak keluar dari tema tersebut. Berbeda dengan Sahih Bukhari, ada kalanya dalam satu bab, misalnya bab sholat atau bab siwak, maka di dalam bab tersebut hadis-hadisnya tidak semua membahas tema tersebut, ada di luar tema. Nah, kenapa demikian? Sebab Imam Bukhari memfokuskan di dalam masalah tabaqatur ruwat, bukan masalah tema yang dibahas secara khusus, tapi tingkatan periwayat-periwayat itu yang dibahas. Jadi Imam Bukhari mendahulukan tingkatan level para guru beliau yang meriwayatkan hadis. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim memang membahas per tema sesuai dengan hadis tersebut, tidak membahas tabaqatur ruwatnya. Nah, itu perbedaan antara Sahih Muslim dengan Sahihul Bukhari. Saya ambil contoh ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi ternyata diteliti oleh para ulama. Kami baca di kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil, ditulis oleh Al-Muhaddits Al-Amiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan tercantum hampir di semua kitab Sirah Nabawiyah. Saya katakan hampir semua, artinya ada beberapa kitab yang tidak mencantumkan riwayat ini. Tapi rata-rata itu di dalam kajian biografi Nabi Muhammad SAW, hadis ini sering diriwayatkan dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi ternyata diteliti mulai dari sanadnya, dari matannya, ternyata hadis ini bermasalah. Apa hadisnya? Nabi SAW ketika Allah turunkan wahyu kepada beliau, di awal-awal wahyu diturunkan, mayoritas ulama memilih pendapat bahwa wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu jumhur para ulama. Tapi bukan kesepakatan ya. Bukan kesepakatan, ada juga yang berbeda pendapat. Wahyu pertama dan wahyu terakhir itu beda pendapat. Cuma yang populer kan surat Al-Alaq, wahyu pertama ayat 1 sampai 5. Kemudian yang populer ayat terakhir atau wahyu terakhir yang diturunkan surat Al-Maidah ayat 3. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa setelah Allah berikan wahyu kepada Nabi, kan ada fatrah, ada satu masa terhenti wahyu tersebut. Ya, kita paham semua itu riwayat. Sehingga Nabi sedih, digambarkan Nabi sedih, gelisah, kok wahyu tidak turun lagi. Kesedihan Nabi itu memuncak, akhirnya Nabi naik di satu gunung yang tinggi dan yurid an yulqiya nafsahu. Niatan di hati Nabi muncul ingin bunuh diri. Nah, itu riwayatnya begitu. Tapi hendak niat ingin bunuh diri, melemparkan diri beliau dari atas bukit jatuh ke tanah, dihalangi oleh malaikat Jibril. Dan itu terjadi kurang lebih 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis tersebut. Ternyata diteliti hadis tersebut saz, bermasalah secara matan. Coba perhatikan, bagaimana mungkin seorang Nabi kita Muhammad SAW khususnya yang diriwayatkan punya niat melakukan dosa besar. Bunuh diri itu kan dosa besar. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW punya niatan melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar? Dan secara tidak langsung juga niatan dan apa yang diinginkan oleh Nabi, ingin bunuh diri tadi, itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, yang dimana Allah Ta'ala melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah.
Jangan kalian membunuh diri kalian, kata Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, jangan kalian melemparkan diri kalian di dalam kebinasaan. Di dalam hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar, qatlun nafs, yaitu bunuh diri. Nah, riwayat ini menggambarkan Nabi ingin bunuh diri, bahkan sebanyak 3 kali, tapi dihalangi oleh malaikat Jibril. Hasya wa kalla, tidak mungkin Nabi melakukan perbuatan yang melanggar syariat, walaupun hanya berupa niat. Di mana ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana penjagaan Allah terhadap Nabi, terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Niat itu, niat ingin melakukan bunuh diri itu sudah dosa. Niat. Apalagi sampai-sampai menggambarkan Nabi ingin meloncat di atas bukit tersebut dan dihalangi oleh malaikat Jibril, sehingga niatan bunuh diri itu dibatalkan. Ini riwayat merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kita harus kritik. Kita harus membela Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Imam Bukhari ternyata ketika di riset meriwayatkan hadis ini bukan tujuan untuk mempopulerkan hadis ini sahih, bukan. Sebenarnya dalam naskah aslinya itu, kalau kitab yang sudah tertulis, yang dicetak, mungkin masih termuat riwayat itu. Tapi kalau kita memperdalam riwayat ini dan kita meneliti lebih teliti lagi, ternyata Imam Bukhari tidak bermaksud mempopulerkan hadis itu dengan niatan mengatakan hadis ini sahih, tapi ingin menunjukkan bahwa hadis ini bermasalah. Ingin menunjukkan hadis ini bermasalah, maka beliau riwayatkan. Maka kita butuh keterangan aslinya jika menerangkan apakah hadis ini benar-benar bermasalah atau tidak. Jadi kita sepakat bahwa hadis ini bermasalah. Hadis ini bermasalah. Karena kenapa bermasalah? Alasan pertama, bahwa seluruh para nabi tanpa terkecuali semuanya itu ismah atau ma'sum, terjaga dari perbuatan dosa, baik berupa niat apalagi perbuatan. Alasan yang kedua, niat yang ada di dalam hati Nabi ingin bunuh diri tadi secara tidak langsung bertentangan dengan Al-Quran dan hadis beliau sendiri, yang dimana Al-Quran melarang orang untuk bunuh diri. Di dalam hadis beliau tegaskan bahwa bunuh diri termasuk perbuatan dosa besar. Itu tidak mungkin Nabi punya niatan melakukan hal itu. Alasan yang ketiga, tidak realistis. Hanya sebab wahyu terhenti sesaat kemudian Nabi ingin bunuh diri. Begitu lemahnya kejiwaan Nabi, ya, hanya tertahan wahyu sesaat kemudian Nabi sudah berniat untuk bunuh diri. Lemah. Hasya wa kalla, tidak mungkin itu ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sudah diteliti oleh para ulama hadis bahwa riwayat ini adalah riwayat yang syaz dan punya illah, punya penyakit yang tentunya tidak pantas kita sandarkan riwayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yakini bahwa ini kejadian pernah terjadi, ya, hasya wa kalla. Kemudian diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Daud an ba'di banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut dengan mengatakan, "Quli," bacalah kamu, "hina tusbihina," ketika kamu berada di waktu pagi, "Subhanallah wa bihamdihi, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Fa innahu man qalahunna hina yusbihu hufida hatta yumsiya,
wa man qalahunna hina yumsiya hufidha hatta yusbiha. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Tadi Abi Daud meriwayatkan hadis tadi. Pertama, beliau tidak mendoifkan ya. Imam Bukhari mendoifkan hadis tadi. Berarti kita paham juga nih bahwa tidak semua hadis itu status atau derajat hadisnya disepakati oleh para ulama. Ada kalanya menurut ulama fulan sahih, ada kalanya hasan ulama lainnya. Bahkan ada satu hadis 4 penilaian yang berbeda. Ada ulama mengatakan hadis palsu. Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, kelahiran tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, mengatakan hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Imam Ali pintunya. Ibnu Zawzi mengatakan hadis palsu. Akan tetapi Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Tarikh Al-Khulafa mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan hadis ini sahih. Dan imam yang lainnya ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Lihat satu hadis tapi penilaian di antara para imam-imam ahli hadis berbeda. Ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan tidak sah. Imam Suyuti mengatakan hadis ini hadis hasan atau dhaif. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Begitu juga Al-Imam Said Ahmad bin Siddiq Al-Gummari mengatakan hadis ini sahih dan derajatnya hampir mutawatir. Jadi kalau disimpulkan hadis ini hadis yang kuat, sehingga beliau menulis kitab tentang penolakan terhadap kepalsuan atau lemahnya hadis ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Dibuat risalah khusus oleh Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, yang kesimpulannya beliau mengatakan hadis ini sahih, bahkan derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah khilaf bukan hanya fikih tapi juga di dalam ilmu hadis, khususnya dalam penilaian status hadis tersebut, derajatnya apakah sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Nah, Imam Bukhari tadi saya katakan, Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, di dalam pujiannya kepada Imam Bukhari, beliau memuji 2 kitab Imam Bukhari. Yang pertama tadi adalah kitab Sahih, yang kedua adalah kitab At-Tarikh Al-Kabir. Ya, beliau mengatakan qad sabaqan nasa fi tasnifi as-sahih wa tarikh. Imam Bukhari mengungguli para ulama dengan menyusun 2 kitab, kitab Sahih dan kitab At-Tarikh Al-Kabir. Yang satu berbicara kumpulan hadis riwayah, dan kitab yang satunya berbicara tentang ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu rijalil hadis. Berikutnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari sebagian putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengajarkan untuk membaca di waktu pagi subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Maka a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Fa innahu man qalahunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang membaca doa tersebut hina yusbih, di waktu pagi, hufiz hatta yumsiya, dia dijaga oleh Allah sampai waktu sore. Maknanya dijaga dari musibah, dari mara bahaya, itu dijaga, dibaca di waktu pagi, dia dijaga oleh Allah sampai waktu sore. Wa man qalahunna hina yumsiya hufiz hatta yusbih, dan siapa yang membacanya di waktu sore, maka niscaya dia dijaga hingga waktu pagi. Nah, ini amalan istimewa karena Nabi ajarkan kepada putri-putri beliau langsung.
Banat itu putri-putri. Nah, Nabi memiliki 4 orang putri. Semuanya terlahir dari Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid alaihissalam. Jadi putri Nabi ada 4. Semuanya mulia, semuanya istimewa, kesemuanya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tertua, kita bahas sedikit putri Nabi, Banatun Nabi, karena ini riwayat dari beliau yang Nabi ajarkan kepada putri-putri beliau. Yang paling tertua Sayyidah Zainab, itu anak paling tertua Nabi. Untuk perempuan ya, kalau laki-laki kan ada Ghasim, ada Sayyidina Ibrahim, dan ada juga diberikan gelar Thohir. Beliau meninggal lebih dahulu. Jadi Nabi masih hidup, Sayyidah Zainab sudah meninggal terlebih dahulu. Para sejarawan berpendapat beliau wafat pada tahun 8 Hijriah. Ada yang berpendapat wafat pada tahun 5 Hijriah. Ini anak perempuan yang paling tua, namanya Sayyidah Zainab. Anak perempuan yang kedua Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah. Setelah Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah wafat tepat tahun 2 Hijriah. Bertepatan dengan apa? Ghazwatul Badar, perang Badar. Anak ketiga yang paling tua setelah Sayyidah Ruqayyah, Banatun Nabi, anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Ummu Kulthum. Nah, kita ini harus hafal nih anak-anaknya Nabi Muhammad SAW ya, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan 4. Ummu Kulthum wafat tahun 9 Hijriah. Wafat tahun 9 Hijriah. Ketiga-tiga putri Nabi ini wafat terlebih dahulu sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian yang paling bungsu, yang paling adik dari putri-putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau wafat tahun 11 Hijriah. Di tahun yang sama, di waktu wafatnya Rasul SAW. Bahkan Rasulullah SAW menjelang wafat memanggil Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau membisikkan di telinga Sayyidah Fatimah. Bisikan pertama, Sayyidah Fatimah menangis. Disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi memanggil lagi untuk membisikkan bisikan yang kedua. Ketika bisikan kedua dibisikkan oleh Nabi, berubah Sayyidah Fatimah yang tadinya menangis berubah tersenyum bahagia. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang menangis kemudian disusul dengan senyuman dan tawa, kecuali saya melihat kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Aisyah penasaran, wahai Sayyidah Fatimah, tadi Nabi bisikan apa kepadamu sehingga kamu ketika bisikan pertama menangis, bisikan kedua kamu tertawa, kamu tersenyum bahagia? Kata Sayyidah Fatimah, kalau Nabi masih hidup, ini rahasia, gak boleh saya bocorkan. Saya bisa ceritakan setelah wafatnya Nabi SAW. Ternyata Nabi wafat pada waktu itu. Maka penasaran, rasa penasaran dari Sayyidah Aisyah ini masih ada dalam hati beliau, sehingga setelah wafatnya Nabi, beliau kembali bertanya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, mengatakan bahwa tolong kamu ceritakan tuh bisikannya Nabi kepadamu. Sekarang Nabi sudah wafat, maka sudah boleh diceritakan. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, bisikan pertama yang beliau bisikan kepadaku dan itu membuat aku menangis, Nabi mengatakan bahwa saya akan berjumpa dengan Allah. Berarti memang hari itu beliau akan wafat ya. Saya ingin bertemu dengan Ar-Rafiqul A'la, kata Nabi. Ar-Rafiqul A'la, ini kalimat indah nih. Ar-Rafiq itu
teman yang sangat dekat. Al-a'la yang sangat mulia, sangat tinggi derajatnya. Yang dimaksud Allah di situ. Padahal Nabi diberikan tawaran. Tawaran ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu makhluk mendapatkan tawaran ini. Apa itu? Malaikat maut datang, di riwayah malaikat Jibril memberikan pilihan kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, Allah memberikan salam kepadamu, kemudian memberikan pilihan bahwa kalau kau mau hidup selama-lamanya, Allah izinkan. Karena hari ini juga ada pilihan kedua, kalau kau ingin bertemu dengan Allah, maka hari ini ajal. Kau pilih yang mana, wahai Rasul? Kalau kita pasti pilih yang itu, yang pertama, panjang umur. Tapi kalau orang umur terlalu panjang juga gak enak. Hidup di dunia kalau terlalu lama gak enak. Ya, ibarat sesuatu yang dibiarkan terlalu lama, hatta makanan. Makanan kalau keluar panas-panas enak. Tapi kalau dibiarkan sampai berhari-hari basi, udah gak enak. Begitu juga hidup. Kelamaan di dunia gak enak. Tapi Nabi tahu hakikat. Saya ingin bertemu Allah. Maka diputuskan hari itu juga Nabi Muhammad SAW wafat. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, beliau bisikin yang pertama, bisikan yang pertama kepadaku. Saya menangis karena beliau mengatakan ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Berarti hari ini beliau wafat. Itu saya menangis. Kemudian bisikan yang kedua. Nabi mengatakan, innaki awwalu ahli baiti luhukan bi. Kau adalah orang pertama dari keluargaku yang menyusulku. Artinya setelah Nabi wafat, tidak lama Sayyidah Fatimah akan menyusul Nabi Muhammad SAW. Itu membuat saya bahagia, makanya saya tersenyum. Kemudian Nabi katakan lagi, wahai Sayyidah Fatimah, engkau mau tidak? Engkau adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Engkau adalah pemimpin wanita ahli surga. Kau diberikan pangkat itu oleh Allah. Nah, dua hal inilah yang membuat saya tersenyum bahagia ketika Nabi membisikkan bisikan itu ke telinga saya, kata Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Nah, jadi Sayyidah Fatimah inilah putri Nabi yang paling bungsu dan paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, semua Nabi cintai, tapi Sayyidah Fatimah ini istimewa. Karena pernah ditanyakan, ya, Imam Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuma ahab ilaika, ana am Fatimah?" Ini pertanyaan juga krusial, ya. Tapi Sayyidina Ali coba tanya, "Wahai Rasul, siapa di antara saya dan Fatimah yang paling kau cintai?" Nah, itu Sayyidina Ali begitu. Antara saya dengan Sayyidah Fatimah, siapa yang paling kau cintai? Apa jawaban Nabi? Luar biasa, Nabi punya jawaban itu memberikan apa? Kesenangan hati bagi yang bertanya maupun yang dipuji. Selalu Nabi kasih bagian semuanya porsi yang sama untuk menghibur hati. Tapi Nabi tidak boleh berdusta, karena semua yang diomongkan itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka Nabi menjawab. Nabi mengatakan, Fatimatu ahabbu ilayya minka. Fatimah lebih aku cintai melebihi dirimu, kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Wa anta a'adzu alayya minha. Tapi engkau adalah orang yang paling aku muliakan, bahkan melebihi Fatimah Zahra. Jadi Nabi kasih penghormatan juga kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah adalah manusia yang paling aku cinta, dan kamu adalah orang yang lebih aku muliakan melebihi Fatimah, kata Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya dapat bagian kemuliaan. Dan Sayyidah Aisyah juga menegaskan hal yang sama. Riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam Tirmidzi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya,
Man kana ahabnas ila Rasulillah. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Rasul? Apa jawaban beliau? Fatimah. Nah, ini jawaban jujur dari Sayyidah Aisyah. Manusia yang paling Nabi cinta di alam semesta ini itu adalah putri beliau, Sayyidah Fatimah. Wakila laha minar rijal. Kemudian ditanya lagi, kalau dari golongan laki-laki siapa? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, zaujuha, suaminya, kata Sayyidah Aisyah. Tapi di momentum yang lain, di momentum yang berbeda, Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasul, siapa manusia yang paling kau cinta? Nabi mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari golongan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya Aisyah. Nah, itu Nabi apa? Menghibur hati. Semua diberikan apa? Porsi, diberikan kemuliaan, penghormatan kepada mereka dan menyenangkan hati mereka. Gitu. Tapi ulama hampir mayoritas sepakat kalau Sayyidah Fatimah ini khususiyah. Karena ada hadis lainnya Nabi katakan, Fatimatu bata'atun minni, man aghdabaha aghdabani. Sayyidah Fatimah itu adalah belahan darah dan dagingku. Siapa yang membuat marah Sayyidah Fatimah, dia membuat marah aku. Coba kata abghadha, tidak pakai seakan-akan dia membuat marah aku, langsung tanpa kata seakan-akan. Di saat itu juga Sayyidah Fatimah marah, saat itu juga Rasulullah marah. Di saat itu juga Allah pun marah. Nah, siapa yang membuat Sayyidah Fatimah bahagia, ridho, maka dia telah membuat aku ridho. Maka di waktu yang sama dia telah membuat Allah ridho. Ini maqam yang istimewa, kedudukan yang istimewa antara Sayyidah Fatimah dengan ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ada salah satu doktor di Mesir ya, bernama Ustazah Aisyah Abdurrahman. Beliau tenaga pengajar di Universitas Ain Syams yang ada di Mesir. Itu menulis kitab khusus membahas biografi putri-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjudul Banatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah hadis berikut kita akan bahas di pertemuan berikut, membahas tentang doa agar terlepas dari lilitan hutang, piutang. Ya, ini Nabi ajarkan doa tersebut yang terkenal ya, yang masyhur, yang biasa kita baca, ada di kitab Ad-Du'a Al-Mustajab minal Kitab wa Sunnah, karya Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar Mesir di masa lampau. Beliau punya kitab Ad-Du'aul Mustajab minal Kitab wa Sunnah. Itu beliau diktekan doa-doa tersebut, kemudian dicatat oleh murid, jadilah kitab. Nah, termasuk doa ini yang diriwayatkan, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, ini doa ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikut dengan syarah-syarahnya beserta dengan hadis-hadisnya. Mudah-mudahan semua diberikan sehat wal afiat, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, diberikan kita laksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.